وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Asbani. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid yang akan disampaikan oleh Bapak Ilhamni. Kepada Bapak Ilhamni dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah ataupun 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Suasana kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Al-Mukarram Habib Umar bin Hasim Al-Qadri, yang saya hormati Ibu Lora ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak-bapak pemuka dan tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati Bapak RT ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua Komplek, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di majelis ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Diberitahu juga kepada Bapak Ibu bangsa muslimat, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini merupakan kali yang pertama kita adakan di Masjid Al-Ikhlas ini. Alhamdulillah antusias para jemaah dan ibu-ibu bapak yang cukup memuaskan. Saya selaku pengurus DKM dan panitia PHI mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak ibu-ibu. Semoga mendapat berkah dan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Panitia Hari Besar Islam Masjid Al-Ikhlas sekaligus Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Saudara Sadran. Kepada Saudara Sadran dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Habib Umar bin Hasim Al-Qadri SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran wa Darul Islah As-Salafiyah. Yang terhormat Ketua DPM Masjid Al-Ikhlas, yang terhormat para pengurus Masjid Al-Ikhlas dan para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara,
hadirat sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan momen hari bersejarah semacam ini, hendaklah kita niatkan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Allah yang telah menunjukkan jalan keselamatan bagi kita melalui utusannya. Juga hendaklah kita niatkan sebagai penghormatan atas kecintaan kita kepada beliau, dengan tujuan agar lebih banyak lagi memperoleh suri teladan dan kisah perjuangan beliau untuk kita terapkan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, agar kelak benar-benar mendapatkan syafaat beliau. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, bahwa beliau bersabda, "Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh ia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka ia bersamaku di dalam surga." Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, selanjutnya tak lupa kami menyampaikan penghormatan maaf kepada semua pihak bila dalam penyelenggaraan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan atas segala kesalahan, kekhilafan serta kurang lebihnya kami segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas sambutan Ketua Panitia Hari Besar Islam Masjid Al-Ikhlas sekaligus Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW. Memasuki acara yang ketujuh, acara inti yaitu tausiah sekaligus doa dari Al-Habib Umar bin Hashim Al-Qadri, Sarjana Pendidikan Islam, pengasuh Pondok Pesantren Tanfiz Quran Wada' Darul Ihsan As-Salafiyah. Mari bersama-sama kita dengarkan agar kita dapat memperoleh manfaat dari apa yang akan disampaikan. Kepada Al-Habib Umar bin Hashim Al-Qadri, Sarjana Pendidikan Islam, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum bushra ijabati wal qabul. Tambahin sedikit bisa. Lakum bushra ijabati wal qabul min al-Mawla biwasitati ar-Rasul. داعى الداعي العنادة فاستجبتم وبدرتم إلى الفضل. نزلتم في منازلنا فسدت بكم شرفا تضاعف بنزوله. وصلتم فاجتمعتم وتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. أهلا مرحبا أهلا وسهلا نبيكم ورسولكم سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين. وعلينا معكم برحمتك يا أرحم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang mengucapkan salam saya, insya Allah masuk surga semua. Yang belum, suaminya kawin lagi. Setuju kan? Setuju? Yang bilang setuju itu bagus. Kenapa? Karena suami istri itu biasanya, kalau istri suami bilang setuju, kalau istri bilang tidak setuju, itu dua kemungkinan. Pertama itu suami setuju, barangkali istrinya kurang berbedak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam tadi itu salam terkejut. Kalau salam kedua tadi ini salam takut. Salam takut suaminya kawin lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan-pelan. La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Pelan-pelan. Jangan terlalu cepat. Tak, maksudnya kalimat la ilaha illallah jangan terlalu cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha. Semuanya ibu-ibu. La ilaha illallah. Yang keras suaranya. Rasulullah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kok makin kurang naik ya suaranya. Saya mohon maaf kalau suaranya agak kurang respons. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala Muhammad. Allah Ta'ala Muhammad. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah di dunia fi akhir hayatihi dakhala jannah. Siapa orang kata baginda Rasulullah melafalkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, meninggal mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimat tauhid, meninggal dalam keadaan melafalkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Dakhala jannah, maka akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengajak kepada jemaah di sini, mari sama-sama keluar lisan. Mari sama-sama keluarkan ucapannya. Sebut kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karami. Ibu-ibu semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-muqtar man da'ana ilayhi bi'idni wa gaddana labayka ya man dallana wa hadana. Salla alayka Allah barika alladhi bika ya
صفى خصانا وعبانا. أحمده سبحانه تبارك وتعالى جل وعلا جل جلاله وتعالى عظمة سلك الحمد تجلى والجلال، وأشكره على كثرته ولأمره وفضله وكرامه وإدامه وحمده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. Ini anak kecil ini. Ini siapa ini? Diam. Kalau mau tidur tidur sini. Ya. Kalau mau tidur tidur sini ya. Yang penting kencing jangan di situ. Diam ya. Itu sunat nanti. Jadi bikin maulid babi. Jangan. Kalau masih ngomong, diam ya. Biar Habib yang ngomong ya. Nanti Habib kasih bom ya, permen ya. Insyaallah jadi anak suara. Lanjut. Lanjut. Saudara yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, Hadratul Muhtarimin para habaib min zuriyati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min habaib min itrati Rasulillah, daripada darah baginda Rasulullah. Para habaib yang dalam tubuh mereka ada darah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang mulia Sayyidina Al-Habib, nama itu bisa alnya ahwal dunia usaha merupakan Habib kita ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki. Amin Habib. Nambah anak, kawin lagi. Oke. Mau enggak? Bawa terbongkar terlebih. Ya. Wabil khusus yang mulia guru-guru kita semua, para alim ulama. Wabil khusus orang tua saya, mohon maaf Pak ya, ini atas Pak ya, bukan minta hormat Pak, punggung saya mau patah rasanya. Ya, karena orang tua saya semua, mohon maaf saya dulu di atas kursi ini, bukan minta hormat, karena punggung saya ini senang patah ya. Kenapa keliling putar, tulangnya nggak senang remuk. Izinkan saya orang tua ya, izin tak ni? Kau tak izin balik saya. Kita doakan orang tua saya panjang umur semua, ya, sehat semuanya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat yang saya sampaikan pula yang mulia Al-Mukarram, yang maksud kata sambutan, siapa namanya Pak? Muhammad Irhami, bukan ya? Bahasa apa Pak? Ya, doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Ada khusus orang tua saya, apa kabar, sehat, panjang umur, sehat walafiat. Semua nenek saya, mak-mak saya, kakak-kakak, kanda, bunda, semuanya, abang saya, semuanya hadir tempat ini. Adik-adikku, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, di malam yang mulia ini saya bisa duduk silaturahim di rumah Allah yang berkah ini. Amin. Sebelum Habib membahas tentang ini maulid, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Boleh atau tidak?
Boleh atau tidak? Pertama, kira-kira dakwah saya, dakwah Habib ini mau sampai jam berapa? Tak mana orang ni? Belum selesai sama dah benci saya. Tak, saya tanya sama saya ini mau sampai jam berapa? Mak semua hidup saya sama. Bawa orang tua kita ni 10. Saya kira anak 10. Tu anak tu jam tu. Ha? Saya mungkin tak akan lama ceramah ini. Ini baru jam berapa ini? Jam 8:30. Saya tidak akan lama ceramah ini. Kemungkinan insyaAllah sampai subuh lagi. Setuju? Setuju? Ternyata orang di sini ini suka nak bohong kau. Tawa kau luar. Masuk rumah, muncul kau. Masuk sini. Masuk sini. Kau mau masuk. Masuk sini. Aku nak kau tak kahwin lama-lama. Masuk. Kedua kau tak kahwin kau. Kau mau hidup atau dulu? Mau? Mau tak? Kahwin, masuk sini. Kenapa masuk masjid alergi mana? Betul? Tapi kalau telah semangat di gambar cepat masuk ya. Macam ada apa Allah ni? Nanti kau mati tak sebanyak masjid kau. Tolonglah Pak Ustaz. Kalau aku nanti masuk lagi masjid, siapa nak sebanyak aku? Tak boleh begitu lah kawan. Masuk sini. Masuk. Luar biasa bandel orang sini ni. Sesama saya sama. Ya, selamat kau ya. Aku tunggu nanti kau balik ya. Dah. Terus yang kedua. Aku tahu kau tu takut Bapak Emas. Kau kan tak bisa mengalami wajah yang kita. Saudara yang kedua, ini belum bahas maulid. Saya nggak mau membahas dulu kalau masih ini saya nggak. Jujur saya. Saya diamkan saja dulu. Masih mau ngomong dari kecil. Anak saudara. Hafal Quran ini. Yang kedua, jemaah yang merokok matikan rokoknya kawan. Yang merokok yang ahli hisab, tolong matikan rokoknya di majlis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak melarang orang merokok, Pak. Di pondok saya tu banyak tamu. Banyak jemaah yang datang. Habib izin macam-macam orang datang. Dulu Melayu, jauh, Batak, macam-macam model. Orang gila pun ada masuk rumah saya. Yang penting yang PKI lah. Masuk rumah saya tu, saya izinkan. Beb kat kampung sekolah, kagak masuk dah. Kau dulu. Kau tahu kau? Beb, saya minta izin. Izin apa? Saya nak merokok, silakan merokok, saya siapkan asbab merokok. Silakan ente nak merokok sampai habis. Dalam keadaan istirahat, dalam keadaan nyantai kita boleh merokok habis-habis. Kalau boleh sampai hancur bibir Allah. Silakan. Tapi saya mohon ini majlis hormati Rasulullah. Siap? Siap hormati Rasulullah? Siap cinta Rasulullah? Waqala al-Habib Sayyid Muhammad bin Ali bin Al-Mas'ud. Apa baju? Hah? Masuknya mana? Nanti dulu kawan. Takbir nanti. Ada waktunya. Sabar. Kalau belum, kita duluan. Tenang. Nanti kita ambil. Siap? Waqala al-Habib, saya punya guru Al-Habib Ali bin Idrus bin Ismail Al-Hamid bin Syawq bin Sada.
Bila 15 tahun di Mekah, belajar kepada seorang Sayyid Profesor Dr. Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasan. Iya, maksudku ebonya mana? Bukan barunya ebonya. Nama sesari, sama sini. Saudara, dari orang yang bandel tak masuk, dari mikrofon tak bandel, tapi tak masalah. Yang penting amplop itu pak. Kepala tu. Kurang kan? Ada tersinggung kawan. Allah SWT Muhammad. وقال الحبيب محمد بن علي بن عباس المالكي وقال له لما ذكر إن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روحة المصطفى الحاذقة في كل أمكن فهي تشكر أمكن الخير ومجلس الفضل. Apa kata beliau? Sesungguhnya roh baginda Rasulullah akan datang suatu majlis yang dimana tempat tersebut, yang hadir tempat tersebut memiliki adab, memiliki akhlak, memiliki wibawa, menghormati di tempat yang dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga kembali mengatakan Rasulullah bukan hanya datang, akan tetapi fahidah tasbut angkarakan masjid. Dan Rasulullah menyaksikan kita hadir yang di dalamnya kita memuliakan berselawat seorang Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Maka saya mohon kepada antum sekalian hadirin di tempat yang mulia ini, di rumah Allah yang berkah ini, mari kita sama-sama supaya ini maulid bukan hanya sekedar duduk, betul? Bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul, betul? Tapi lebih dari itu kita agungkan Nabi, kita muliakan Nabi. InsyaAllah nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah Andras Salatullah suaranya ayatullah rasulillah salatullah salamullah alaihi habibillah tawassala bismillah wa bil hadith rasulillah tawassala وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله ولآل البرية الله صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله terus orang cucuk tukang parkir semuanya terus saudara, di awal maulid ini saya ingin cerita, boleh? Ibu-ibu boleh? Kemarin Habib baru pulang ke Jakarta. Kota hari ini berangkat ke Jakarta nih. Nyambut Habib banyak Habib ini. Sini, tuh yang tahu aku di sini. Boy, coy, sini kau coy. Coy, sini kau. Sini. Maju sini. Sini. Maju sini. Usunat kau tahu. Nah, kebiasaan Pak. Jadi kalau anak-anak itu jangan dibiarkan Pak. Nanti manja sama Rasulullah. Nanti pun aja sama Rasulullah. Nggak boleh. Saya nggak izinkan. Kalau ente mau undang saya seperti ini. Kalau ente mau undang lain silakan. Ya saya nggak mau ente ngolok Rasulullah.
Tak boleh. Betul? Kita banyak penyakit ya Rasulullah. Umat Islam ini banyak dikhianati umat Islam itu sendiri. Ya, kalau kau tak mau, kau keluar saja, pulang ke sana. Kalau mau duduk sini sama Habib, insya Allah dapat berkah. Amin. Insya Allah nanti jadi anak yang saleh, hafal Quran, ahli ibadah. Insya Allah menjadi pemimpin yang baik. Hanya satu saya Habib minta, hormati Rasulullah. Setuju? Saya ingin cerita saudara. Dalam minggu kemarin Habib baru pulang ke Jakarta, isi ceramah dakwah di sana. Habis Jakarta langsung ke Sukabumi, Jawa Barat di Pelabuhan Ratu. Masya Allah tuh. Di Jakarta itu ada radio namanya Radio Dakta. Yang mana radio tersebut dari awal maulid Nabi sampai di akhir maulid itu kaset diulang-ulang, diputar-putar saudara. Yang mana isi kaset tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya umat Islam, umat Nabi Muhammad. Jawab kawan. Oi, jawab. Wah, bakat orang kampung sini. Jawab dong. Kalau ada umat Islam menyebut nama Nabi Muhammad, kalau habaib kita menyebut nama Nabi Muhammad, kalau ada orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, guru kita, habaib kita menyebut nama Nabi Muhammad, maka wajib jawab. Yang mengucapnya sunnah, yang menjawabnya wajib. Apa itu sunnah? Idza fa'alu sawaba wa idza la ikara. Jikalau engkau mengerjakannya, engkau berpahala. Kau tinggalkan, kau gak berdosa. Tapi kalau wajib, kau kerjakan, kau berpahala. Kau tinggalkan, kau berdosa. Orang yang gak menyebut nama Rasulullah, orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, berdosa kelak nanti di akhirat. Ya. Ternyata itu di dalam kaset tersebut diulang-ulang saudara. Yang mana kaset itu mengatakan umat Islam tidak perlu memulidkan Nabi. Diulang-ulang kalimat itu sehingga membuat gelisah orang Jakarta sampai daerah Bekasi saudara. Dan kalimat itu pun sampai di kota Pontianak. Dan dia mengatakan umat Nabi Muhammad tidak perlu memaulidkan Nabi, mengagungkan Nabi, menselawatkan Nabi, karena yang dimaulidkan, yang diselawatkan, yang diagungkan adalah seorang manusia biasa yang bernama Muhammad ibni Abdullah, seorang anak yatim yang hanya wulida di Makkah wa tufiyatil Madinatul Munawwarah. Dia hanya seorang manusia biasa yang hanya lahir di Mekah, wafat di kota Al-Madinatul. Alas, gak perlu diakui, gak perlu kita muliakan Nabi Muhammad. Saya tanya ini, kalau ada orang bicara seperti itu wajar atau tidak? Gak pernah bang ini. Hei, masih hidup? Lihat ini muka-muka hati semua nampak. Nampak itu. Muka-muka tak lama ni nampak ni. Nampak itu Rasul. Kalau ada orang bicara seperti itu wajar tak? Yang kompak wajar tak? Kalau ada orang bicara seperti itu wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Sekali lagi, wajar atau tidak? Wajar saudara. Kenapa wajar? Kalau yang bicara itu orang yang gak paham, betul? Kalau yang bicara itu orang yang tidak mengerti, kalau yang bicara itu orang yang bukan seorang ulama, kalau bicara itu adalah orang yang bodoh, kalau bicara itu orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad, wajar. Tapi kalau yang bicara seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz, tokoh agama, bukan wajar, tapi kurang. Itu coba begitu. Begitu saudara. Jadi kita jangan tersinggung, biarkan aja lah. Biarkan mereka berkorak-korak di dalam media ini. Oh,
kita umat Muhammad, nggak usah kita salawatkan Nabi, nggak perlu kita agungkan Nabi, kita nggak perlu kita salawatkan Nabi. Ini Muhammad anak yatim sama seperti kita. Seolah-olah Rasulullah itu tidak ada harga dalam Al-Quran. Seolah-olah Nabi Muhammad itu seolah-olah tidak memiliki kemuliaan dalam Al-Quran. Saudara, ada pepatah mengatakan seperti ini. Lanjut. Yang kompak lanjut. Tak kenal maka tak sayang maka tak lah. Yang sekolah lagi. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Apa kata itu? Secara Jawa sini. Salah yang salah. Yang kompak lah, yang kompak. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Apa artinya? Kita melihat benar kami. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ada yang cinta ni. Kasih sama-sama. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta pasti nggak akan rindu, tak rindu pasti tidak akan berjuang kepada yang dia cintai, betul? Kalau ulama la ya'rifu wa la yarham wa la yarham wa la syauk wa la syauk wa la harara, tak kenal pasti tak akan mencintai, tak cinta pasti tidak akan rindu, tak rindu pasti dia tidak akan berjuang kepada yang dicintai. Bagaimana mungkin dia akan mencintai seseorang kalau dari awal dia sudah tak kenal dengan siapa yang mencintai? Bagaimana mungkin dia akan rindu kepada seseorang kalau dari awal dia sudah tidak mencintai? Bagaimana mungkin dia akan rindu, cinta dan kenal kalau dari awalnya dia sudah tak berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu, dari awal maulid ini izinkan saya membahas ini maulid dengan judul Man huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Siapa itu Rasulullah? Yang malam ini yang kita maulidkan, yang malam ini kita selawatkan, yang kita keluar rumah jauh-jauh, tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan suami, tinggalkan rumah, hanya untuk duduk di tempat yang mulia ini untuk memuliakan, berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, saudara, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah menyebut nama Nabi Muhammad itu sebanyak 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Di dalam 4 kali tersebut hanya 1 kali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan nama, derajatnya, titelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya Allah sebutkan titelnya, derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka. Lanjut. Kalau jemaat di sini ini khusyuk, tenang, paham dari awal ini, nanti selanjutnya paham. Tapi kalau ente anggap kacau mau dah. Yang mana kau coy? Oh Pak Don, mana Pak Don? Mau dia tu? Ente tunggu lo, habis ngokol sebut terus lo. Santai. Seolah-olah maulid ya maulid. Nanti ente mati, siapa yang disebut? Itu bakal mati saudara, betul? Di depan saya ini bakal mati semua ni. Habis semua. Tak tahulah keluar mereka habis belakangan. Ini bakal mati semua. Ini calon-calon semua ini. Tapi lihat ente ni kain kapal semua. Tak percaya. Habis lihat ente ni kain kapal bocong semua. Tak percaya.
Buat dibuka hijabnya. Ente itu lihat pocong sama apa pocong. Nanti kan masuk dalam kubur ya. Tidak ada kubur. Ada. Ada macam. Nak mana belakang? Nak gini apa? Astagfirullahaladzim. Ini adalah masa itu tak bisa dibapak ni tak lama lagi rupanya. Tapi kubur tak ada. Bapak tanam mana macam ni? Ingat mati. Baik. Saya kemarin ceramah di daerah Pak Dewi. Saya ngajar rutin sana. Begitu banyaknya rumah, begitu besarnya rumah, datang bermobil-mobil, tapi satu pun tidak ada wakaf. Saya bilang kan kalau kampung ini mati ya, ente mau tak mana terserah lagi, aku campak ke laut pun tak apa lah. Nak gila ente. Ingat mati coy. Ente tak begini terus ente. Saya ini dari media sosial, nangis. Di pondok saya sosial macam saya. Hidup betul. Setiap hari media sosial itu innalillahi. Kamu yang mati itu yang kita mereka apa? Ini yang mati ulama-ulama, pengasuh pondok, pak kiai, tokoh agama. Semuanya kembali kepada Allah. Kalau mereka saja orang lain dipanggil bagaimana kita ini? Ini maunya untuk apa sih? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Hei kata Allah, bagaimana ente bisa mengingkari aku Tuhanmu Allah? Aku menciptakanmu kata Allah bukan untuk hidup, untuk mati. Buktinya apa? Yakin mati? Yakin hidup? Yakin hidup? Mana buktinya? Ini bukti apa lagi ente? Belajar tuh hakikat hidup. Ini cuma lihat. Ini hidup. Hidup kan jadi? Ini hidup. Mana orang? Itu orang. Itu hidup. Sekarang kau tinggal begini. Kau bernafas, kau memegang, kau berasa, kau mandang, kau mendengar, kau berdengar, kau bercakap. Itu hidup. Nanti ketika kau mati, kau tak bisa ngomong. Yakin mati? Mana buktinya? Itu ente datuk mana? Ente punya ayah mana? Semuanya masukkan kubur. Manusia bangun gedung tinggi-tinggi lupa kubur. Ente mau kemana coy? Saya ni memandikan mayat, ngapankan mayat, nangis, sedih, dalam kubur pun dimasukkan dalam kubur, masih ketawa ni. Coy apa khabar? Bapa bini kau coy? Kau mana? Di atas kubur masih banyak bini. Padahal yang mati itu nenek dia. Masih ketawa, nangis dan kau istaghfiru li'aikum fa in hadzal mayyit ja'al malakaini yas'alani kata Rasulullah. Minta ampunlah engkau saudara yang mati ini. Kenapa? Kata Rasulullah, jangan kau balik dulu kata Nabi Muhammad. Kalau engkau punya anak, kalau engkau punya keluarga, kalau engkau punya ayah, kalau engkau punya datuk meninggal masuk dalam kubur, tahan, tunggu. Kenapa kata Rasulullah? Jangan kau pulang dulu, silakan mereka pulang. Engkau punya anak, engkau punya cucu, kau punya keluarga, kau punya saudara, tunggu di kubur itu. Kenapa tunggu? Karena nanti ja'ani malaikani yas'alani, datang dua malaikat mendatangkan ini si fulan, menghampiri ini mayat, akan menanyakan mana rabbuka, wa man nabiyuka, wa man qiblatuka. Siapa Tuhan kau? Siapa nabi kau? Apa imam kau? Apa kiblatmu? Siapa saudara? Anak kita tanya ente siapa Tuhan ente, nak saya jawab apa di malaikat? Ini saudara. Maulid bukan hanya duduk, ditanya oleh suamimu, nak dari mana kau? Tadi masjid apa ni? Kelas ke? Kau tahu orang ikhlas satu orang dulu. Mahal. Yang penting ampun tu bang. Tawa orang kita ni, punya umur ni. Amin. Ditanya, nak ke mana kau tu dek? Maulid, siapa yang
ceramah, Abi Umar, apa kata dia? Tak tahu apa yang kata dia. Masih. Upaya maksudnya kan nonton. Percuma kita mengadakan maulid setiap tahun, tapi tidak ada perubahan. Untuk apa mengadakan maulid? Supaya kau berubah. Betul? Ibu-ibu yang tak pakai kerudung, pakai kerudung. Seandainya, mama ibu hotel. Itu emak itu ada suami di sini, ada? Pasti suami kurus tu. Aku mau. Kenapa? Tekan batin. Ibu-ibu, saya jujur, saya kalau ceramah maulid saya keliling Pak, keliling. Sama sekarang kasih 20 tempat saya. Ibu-ibu ni kau lihat cantik-cantik sih, amin. Tak berbalik macam kuntilanak semua. Saya kan tak tahu dia pakai kerudung tidak tahu. Di kampung saya tidak. Saya selama di kampung saya pandang. Ini kan perempuan muka kau lagi macam amoy-amoy. Kenapa pakai di maulid macam Siti Fatimah? Macam Siti Aisyah. Pak Ustaz. Dari mana Pak Ustaz? Dari maulid. Mana kau Pak? Oh Pak. Allah. Kok ibu cepat pernah berubahnya? Kenapa di maulid? Tapi cantik. Dia paling soleha. Iya. Silakan Pak. Ada di mana? Duduk. Soleha, cantik, putih, sampai suami tak kenal. Bibinya pura. Tapi dah balik rumah, Allah mah. Ibu kan bini aku ke kuntilanak. Tak boleh gitu, tak boleh. Oh ibu tak boleh. Ibu-ibu saya, Abi ini sayang sama mak-mak ini. Wallah sayang. Kenapa Abi sayang sama mak-mak ini? Mak-mak melahirkan saya. Allah, saya seperti ini kena orang tua saya. Saya cium kakinya, saya cium. Allah. Kena 40 orang putus orang tua saya. Mendoakan saya sakit. Saya pulang ke Jakarta, antara hidup dengan mati, belajar pesantren. Orang tua saya jam 1 malam berdoa tahajud, saya sehat walafiat. Saya bingung siapa yang mengobatkan saya. Kok bisa sehat walafiat? Kiai saya, Habib saya tak bisa mampu mengobati, suruh Habib Umar pulang saya. Kenapa orang Jakarta tak bisa mampu? Karena penyakit kuning, muntah-muntah, sakit emak. Pulang saya, naik kapal, jam 1 malam, sehat! Saya cari apa sebabnya. Ternyata saya tanya, Umi doakan aku justru. Aku doakan kau nak. Jam 1 malam, aku goyangkan susu aku. Aku doakan untuk kau. Kenapa? Aku ingat, aku susukan. Ternyata doa orang tua. Doa walidain la hijab lahu. Doa orang tua tidak ada hijab. Allahumma Muhammad. Tapi kemuliaanmu wahai seorang orang tuaku, kemuliaan engkau wahai seorang istri, seorang ibu, tidak akan ada manfaatnya kalau engkau telanjang bulat. Kau buka auratmu, nanti ketika kau mati di dunia ini, kau tak pernah pakai kerudung. Sehari-hari kau buka auratmu, nanti mati kau akan kerudung. Betul? Mana yang ceramah itu? Mandikan perempuan mana? Mana orang yang mandikan mayat ini perempuan mana? Tak ada. Nasib. Itu perempuan, walaupun engkau seumur hidup tidak pernah pakai kerudung, nanti mati dikerudungkan. Kenapa? Allah tidak mau lihat muka perempuan tanpa kerudung. Tidak mau. Bayangkan, kan aneh. Kenapa ketika hidup, seumur hidup, umur dari 15 tahun sampai 60 tahun, mati, tak pernah pakai kerudung, tak pernah nutup aurat, tiba-tiba mati, baru ditutup aurat. Dosa apa yang bawa seperti ini? Dosa Muhammad. Apa tu? Nasib sama sini. Ya Rasulullah, ya keras, lakasya, wah ada macam ya Nabi, ya Rasulullah, ya keras, ya
Ya Rasul Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Maka di dalam Al-Quran Allah menyebut nama Nabi Muhammad sebanyak 4. Di antara 4 kali, hanya sekali saja Allah tidak menyebutkan detailnya, derajatnya Rasulullah. Mari kita buktikan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma Muhammadun. Mana orang ini? Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli alaihi. Kan ada Nabi Muhammad. Ingat, setiap ibu nama Nabi Muhammad kita wajib jaga. Kan ini bagian hukum itu, amalkan itu. Ente kalau banyak berselawat, insya Allah hidupnya barokah. Amin. Orang banyak berselawat, insya Allah wajahnya bersih. Amin. Orang yang banyak berselawat, insya Allah wajahnya tenang. Amin. Orang banyak berselawat, hatinya tenang. Amin. Orang banyak berselawat, rezekinya barokah. Amin. Orang banyak berselawat, anaknya menjadi anak yang saleh, yang salehah. Amin. Orang yang banyak berselawat, pintu rezeki, pintu taubatnya dibukakan oleh Allah. Amin. Orang banyak berselawat, ya Allah, orang yang pertama kali yang akan dekat bersama Nabi Muhammad SAW. Banyak Allah. Wa ma Muhammadun illa Rasul Allah. Allah. Ada Muhammadnya? Ada Muhammadnya? Ada Rasulnya? Yang kompak, ada Muhammadnya? Ada Rasulnya? Nah, coba lihat. Allah beradab dengan Nabi-Nya. Allah tidak pernah memanggil Nabi-Nya Muhammad, 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 kecuali Allah iringkan derajatnya, titelnya Rasulullah. Yang kedua, kalau khusyuk, paham selanjutnya. Ini dalil. Apa yang kedua? Muhammadun Rasulullah. Allah. Allah. Ada Muhammadnya? Ada Rasulnya? Coba lihat. Allah saja yang telah menciptakan manusia, yang menjadikan hidup dan mati manusia beradab, dia punya Nabi Muhammad. Allah tidak pernah memanggil Nabi yang mat. Saya tanya nih, sini banyak nama Muhammad sini. Sini ada nama Muhammad? Sini banyak nama Muhammad? Siapa gelangnya? Di Pontianak ini paling banyak nama Muhammad, betul? Ditanya siapa? Pak Habib yang cari siapa? Muhammad. Sini banyak bed nama Muhammad. Ada Muhammad Lonjong, ada Muhammad Kuncit, ada Muhammad Merah, ada Muhammad Keleng, ada Muhammad Teluk, dan berparah lagi ada Muhammad Buab, ada Muhammad Hitam. Sebutan Muhammad. Tapi yang kita maulidkan ini bukan Muhammad yang kita sebut itu. Tapi yang kita maulidkan ini adalah Muhammad Rasulullah. Yang terakhir, yang ketiga, apa kata Allah? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah.
nabinya. Allah manjakan nabinya. Ya ayyuhan nabi. Apa dia punya makna? Wahai nabi. Masya Allah. Dimanjakan dia punya nabi. Kalimat ya nida dan ilmu nahunya Allah panggil wahai nabiku. Kalau ada orang memanggil kalimat wahai, itu menunjukkan orang yang manggil adalah orang yang beradab. Betul? Contoh, seorang suami, ibu punya suami sini. Masih kenal. Jujurlah kawan. Ibu-ibu punya suami. Tiga orang. Nasib nasib. Ayo kompak ibu-ibuku yang muliakan oleh Allah. Ibu punya suami. Punya lah. Ini suami ibu. Ngomong nih. Wahai istriku. Ini suami kau ke saya. Wahai istriku. Tidak ada yang paling cantik di kampung ini. Kampung apa nih? Apa namanya? Wahai istriku, tidak ada yang paling cantik di kampung Premayun ini kecuali engkau, wahai istriku. Padahal bobok setengah hitam setengah. Tapi tetap seorang suami yang baik, suami yang berakhlak, dia manjakan istrinya. Amin, Allahumma amin. Ada tak itu bu? Ada tak suami bu itu tuh? Ya, tak ada. Memang jangan laki sini ni. Oh tak boleh gitu kawan. Kau buat kebatin, kau memang jangan kau. Allah SWT Muhammad. Yang kedua, wahai istriku, kata suamimu, tidak ada yang paling mancung hidupnya di Premayun ini kecuali engkau, wahai istriku. Padahal istrinya itu masuk ke dalamnya. Ternyata begitu bang. Tapi suami yang beradab, suami yang berakhlak dimanjakan istrinya. Amin. Dimuliakan istrinya, itu menunjukkan itu si suami tahu adab, tahu akhlak. Wah istriku, tidak ada yang paling putih untuk ini kecuali engkau. Ya, lumayan lah. Putih setengah, coklat setengah. Tapi tetap suami yang baik, dia akan beradab memanggil istrinya. Pertanyaan, kalau kita saja beradab sesama, betul? Kalau kita saja beradab menyebut seorang manusia yang kita banyak dosa ini, wa kaifa min Allah? Bagaimana dengan Allah? Dengan manusia yang Allah ciptakan Nabi Muhammad. Allah muliakan nabinya. Allah katakan, ya ayuhan nabi, wahai nabiku. Allah katakan, Taha, Yasin, ya ayyuhal muzammil. Apa yang punya makna? Wahai orang-orang yang berselimut. Siapa yang diselimutkan oleh Allah? Nabi Muhammad SAW. Ibu punya anak? Ibu punya anak? Kalau anak ibu demam, gigit, apa ibu lakukan? Selimut. Kenapa ibu selimutkan dia? Sayang. Allah selimutkan Nabi. Kenapa? Karena Allah sayang dengan Nabi Muhammad SAW. Ini bahasa kinaya, ini bahasa mantek. Kalau suami ibu demam, gigit, ibu selimutkan. Pakai apa selimutkan tu? Tawa. Kalau ada istri bapak suka selimutkan bapak, tak ada kahwin lagi. Aman tu. Ini dia kahwin. Allah manjakan nabinya. Sehingga dalam Al-Quran Allah panggil ya ayyuhan nabi, Yasin, Taha, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut, timbul pertanyaan, kenapa Allah memanjakan nabinya? Kenapa Allah panggil dengan kalimat rasulnya? Seolah-olah Allah ingin bicara kepada kita, saudara.
Seolah-olah Allah ingin berkata, seolah Allah ingin ngomong, seolah Allah ingin ajarkan kepada kita, hei umat Islam, hei umat Nabi Muhammad, hei hamba Allah, hei anak cucu Adam, berakhlaklah kalian dengan manusia yang satu ini, karena makhluk yang satu ini, yang kita malukan ini, yang mana ia memiliki akhlak yang sama akhlaknya dengan kata Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah ada seorang nabi yang memiliki akhlak yang sangat-sangat azim, sangat agung. Kalimat azim adalah ismun min asma'ilillah, nama daripada nama-nama Allah yang tidak berhak apapun di atas bumi ini mengambil nama kalimat azim, tapi Allah berikan, dikasihkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan kita enggak berhak siapapun manusia di atas bumi ini mengambil nama Allah. Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum nur, telah datang nur. Siapa itu nur? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalimat nur adalah ismun min asma'illah, nama daripada nama-nama Allah yang kita berhak untuk mengambil Nabi. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Nuh tidak berhak untuk mengambil nama Allah itu. Tapi Allah kasih, Allah berikan hanya makhluk yang satu ini bernama Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kau bisa sama dengan Rasulullah? Betul. Nama saja Allah berikan untuk Nabi. Maka saudara, berangkat dari dalil ini, berangkat dari kalimat ini, ulama tafsir mentafsirkan ada 4 kemuliaan Nabi yang kita tidak akan sama dengan Nabi Muhammad, yang kita memang tak akan sama dengan kapanpun dimanapun sampai kiamat. Betul? Pertama, lanjut, lanjut. Kalau lanjutnya kenceng, saya lanjut. Tapi kalau lanjutnya lanjut, saya tak lama. Cukup berhenti saya. Benar ya? Jangan bertawa-tawa betul. Berhenti saya. Nanti mau marahkan silakan. Lanjut. Semangat saya. Pertama, kita tidak akan sama dengan Nabi, dan memang kita tidak akan sama dengan Nabi kapanpun. Pertama, dari segi genetiknya Rasulullah. Apa itu genetik? Darahnya Nabi, keturunan Nabi, nasabnya Nabi. Tidak akan sama kita dengan Rasulullah. Saudara, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau pernah ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, man anta? Siapa engkau ya Rasulullah? Wahai Nabi, siapa engkau wahai Nabi Muhammad? Dan apa hubungan engkau dan datuk Nabi Ibrahim ya Rasulullah? Nabi Muhammad ditanya hubungan beliau dengan datuknya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tidak mau jawab, saudara. Kenapa? Saking tawadhu'nya Nabi, beliau tidak menjawab hubungan beliau dengan datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara, silakan buka kitab Maulid Al-Barzanji. Baca kitab itu. Baca. Kamu sini baca. Karangan Sayyidina Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Ibrahim dan Rasul Al-Barzanji. Di akhir surah yang mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadid al-haya'i wa tawadhu. Ada itu Nabi Muhammad, seorang nabi yang sangat-sangat pemalu dan sangat-sangat tawadhu. Saking tawadhunya Rasulullah menjahit baju sendiri, saudara. Saking tawadhunya Rasulullah menjahit sendal sendiri, saudara. Itu sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke kamar baginda Rasulullah, melihat baginda Nabi Muhammad yang kita maulidkan ini lagi melengkung kedinginan. Dan sehingga Umar melihat Rasulullah dalam keadaan bergetar kedinginan, melihat baginda Nabi Muhammad dalam keadaan tidur hanya 2 meter, lebar 2 meter. Menoleh ke kanan itu Rasulullah, menempel ke dinding Nabi Muhammad. Menoleh ke kiri, menempel ke dinding Rasulullah. Itu Nabi Muhammad bergetar. Bangun itu Rasulullah dalam keadaan tidur, berbekaslah tanda buah daun kurma yang menempel ke tubuh Nabi Muhammad. Dan alasan baginda Rasulullah
alasan dari tempat tidur Nabi Muhammad terbuat dari alasan kurma, terbangun Nabi Muhammad dingin, bergetar, ada bekas dari daun kurma. Sehingga Umar menangis, demi Allah ya Rasulullah, di tanganku kekuasaan Allah, engkau lebih berhak tidur di atas emas daripada bersia ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini ya Nabi Muhammad? Engkau pemimpin dunia akhirat, engkau pemimpin Nabi dan Rasul, anta sayyidul anbiya wal mursalin, anta sayyidul awal wal akhirin. Ya Rasulullah, semua nabi, semua makhluk minta syafaat, minta syafaat, minta barakah, minta pertolongan dengan engkau ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau tidur dalam keadaan melengkung ya Rasulullah? Kita punya nabi dalam keadaan bergetar. Rasulullah hanya mengatakan, ya ashabi, aku lakukan ini hanya satu kata Rasulullah, li ummati, li ummati, li ummati. Aku lakukan ini karena umat. Hei yang di luar sana, kau punya nabi yang keadaan bergetar, kau punya nabi 3 hari tidak makan kelaparan, kau punya nabi dicaci, dimaki sampai patah gigi. Saudara-saudaraku, seorang sahabat bernama Salman Farisi mengadu kepada baginda Rasulullah SAW karena dia merasakan satu hari di perutnya belum ada gandum yang masuk ke perut ini. Sahabat yang satu ini, seorang Salman Farisi, menghadap Nabi mengatakan, ya Rasulullah, aku dalam satu hari belum ada makanan yang masuk ke perutku ya Rasulullah. Nabi Muhammad tidak hidup, Nabi Muhammad hibah, Nabi Muhammad kasihan dengan sahabat yang satu ini. Akhirnya Rasulullah panggil, ya Salman, ta'al ya Salman, kesini engkau ya Salman, kata Nabi. Rasulullah kasihan dengan sahabat yang satu ini, dipeluk oleh Rasulullah, dicium kening sahabat yang satu ini bernama Salman Farisi, dan diangkat oleh Nabi Muhammad menjadi keluarga ahli bait baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Dipeluk oleh Salman, dicium oleh Nabi Muhammad. Terjadi pelukan yang begitu hangat. Tangan Salman yang sebelah kanan menyentuh perut baginda Rasulullah, dan Salman mendengarkan di perut baginda Rasul ada suara batu kaki. Ente enak benar yang begitu. Siapa ente? Ini rumah Allah. 3 hari Salman bergetar mencium Nabi Muhammad. Salman mendengarkan ada 3 batu Salman di perut Salman, di perut Nabi Muhammad. Salman mendengarkan ada suara batu di perut Nabi Muhammad, dan Salman mengatakan, ya Rasulullah, ini sami'tu fi batnika sautu hajar ya Rasulullah. Ya Nabi Muhammad, aku mendengarkan di perutmu ada suara batu ya Rasulullah. Ikta sobat ya Rasulullah. Buka bajumu ya Muhammad, buka kelampimu ya Muhammad, buka bajumu ya Rasulullah. Nabi Muhammad buka baju. Ternyata ketika Rasulullah membuka bajumu, saudara, ternyata di perut Nabi antara pusat dengan perut kecil sekali. Maka Nabi Muhammad sendalkan itu perut dengan baju, saudara. Saking kecilnya perut Nabi, kan tidak ada makanan yang masuk ke Nabi Muhammad. Nangis Salman. Kata Salman, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Engkau Nabi kami, engkau syafaat kami, dan kami akan mengadu dan akan tak syafaat kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah katakan, ya Salman, inilah Nabiukum Muhammad. Ya Salman, ini ada Nabiukum Muhammad. Inilah Nabi Muhammad yang kau maulidkan, yang kau selamatkan, yang kau berdoa. 3 hari tidak makan. Kalau engkau 1 hari ya Salman tidak makan, tapi kalau kau punya Nabi yang kau maulidkan ini 3 hari tidak makan. Kenapa aku lakukan Rasulullah? Aku lakukan untuk umatku, kata Nabi. Sekarang terakhir saya tanya semua jemaah. Siap ditanya? Yang kompak siap ditanya? Yang kompak siap ditanya? Yang keempat siap ditanya, ada atau tidak negara bangsa negeri kita ini, negara kita yang kita cinta ini, pemimpin kita dari RT, RW, lurah, camat, gubernur, DPR, MPR sampai presiden 3 hari tidak makan untuk rakyatnya.
Nasib kita nggak tahu ini. Dari lurah, dari camat, dari gubernur, dari DPR. Kalau mereka nggak kenal Rasulullah, habis aja. Habis uang korupsi semua. Saya tahun Pak mendidik orang penjara. Tanya ke orang penjara terkenal dengan saya semua. Yang banyak masuk penjara itu adalah pejabat-pejabat kita. Mohon maaf pejabat yang ada di sini. Tanyakan itu. Mereka akan kenal yang preman, kena kas-kakap, sampai kas-klik, kenal saya semua. 12 tahun saya mendidik orang penjara. Ternyata yang banyak masuk penjara adalah pejabat-pejabat kita. Mau tahu kasusnya? Korupsi. Saudara, hanya satu yang kita harapkan tidak ada. Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ente dikenal. Yajiru mar'u min ahi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrihin minhun sya'nun yukhni, kata Allah. Seseorang akan lari dari anaknya, seseorang akan lari dari saudaranya, seseorang akan lari dari istri dan suaminya. Mereka akan lari dari anak yang dia lahirkan, dia akan lari dari suami yang dicintai. Lari masing-masing mencari hal hidup ketika dibangkitkan di yaumul mahsyar. Mereka bingung mencari keselamatan masing-masing dalam keadaan telanjang. Hanya satu yang mereka cari, Sayyidina Muhammad SAW. Maka maulid ini bukan hanya maulid, bukan. Maka saya marah kalau ente merokok, berani ente merokok tuh, heran saya. Hah? Gak boleh. Semua akan lari mengadu Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah nggak mau jawab, diam Nabi. Qul Jibril, apa kata Jibril? Qul li ashabikum ya Rasulullah. Katakan ya Rasulullah kepada sahabat. Katakan apa ya Jibril? Katakan hubungan engkau dengan datukmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hubungan apa? Hubungan engkau dengan darah datukmu Nabi Ibrahim. Jibril mengatakan, sebutkan, katakan kepada sahabatmu, Inna Ibrahim khalilullah wa anta habibuh. Kalau Nabi Ibrahim seorang nabi yang digelar dengan Khalilullah. Apa itu Khalil? Temannya Allah. Tapi kalau engkau bukan teman lagi ya Rasulullah, kata Jibril, tapi engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu Muhammad. Wah, kalau begitu siapa engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, Ana Muhammad ibni Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab bin Kinana bin Fahel bin Mur'ah. Tuh sampai ke atas, tuh sampai ke atas, sampai ke Adnan, tuh sampai ke atas, sampai Nabi Ismail, tuh sampai ke atas, Nabi Ibrahim, turun ke bawah, naik ke atas. Tidak ada satu pun kutub Nabi yang preman. Allah Subhanahu Muhammad. Tidak ada satu pun kutub Nabi yang keluar nikah. Tidak ada satu pun kutub Nabi yang berzina. Ulama mengatakan zukul akhlaqul karimah. Semuanya memiliki akhlak yang mulia. Allah Subhanahu Muhammad. Timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjaga nasab Nabi, melindungi nasab Nabi supaya orang kafir, ibu-ibuku, orang tua saya, agar Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad tidak dicaci, dimaki orang kafir. Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran, kami yang menuntun Al-Quran dan kitab Mahabatu Al-Batan Nabi. Karena Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi terangkan kitab tersebut, Syekh Abdul Hamid Al-Yamani dalam kitab Mahabatu Al-Batan Nabi terangkan dalam kitab tersebut. Al-Habib Saleh bin Al-Hajjaj juga mengarangkan kitab. Al-Habib Usman bin Mufti Jakarta dalam kitab-kitab ahli bin usul mengatakan, kullu nasabin wa nasabin muqati'u yawm al-qiyamati ila sababi wa nasabin sayyid. Setiap nasab, keturunan, seperti keturunanku akan putus, kata Nabi, gak bersambung. Ku tarik nasabku, keturunanku, ahli baitku, para habaib, para syarifah, para sayyid tidak akan pernah putus sampai kiamat. Nah, kalau ada orang mengatakan, oh kita nggak perlu mengadakan maulid Nabi, kenapa? Kita sama dengan Nabi. Kalau nggak kita sama, sebut asapnya. Sebut tak? Nama apa siapa? Bin, 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 bin. Putus. Bagaimana kalau saya katakan sama dengan Rasulullah? Kenapa putus Habib? Saya 4 tahun belajar nasab di Jakarta Rabita Alawiyah, di Maktab Ad-Dairani,
di mata Al Asraf. Saya punya guru Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf, belajar di sana. Ternyata orang-orang dulu, datuk-datuk kita yang dulu-dulu, yang 23 tahun, 20 nasab sampai 30 nasab, mereka belum beragama Islam. Datang para awliya Allah, wali-wali songo dari para habaib, mendzuriatul Rasulullah, mengislamkan orang-orang Jawa. Muncullah orang Jawa, mereka mendapatkan tetesan dzuriat Nabi Muhammad SAW. Amin. Sehingga di Jawa terkenal Islamnya. Amin. Sehingga Jawa terkenal agamanya. Amin. Di Jawa Barat terkenal Qori, di Jawa Tengah terkenal hadis Qur'annya, di Jawa Timur terkenal dengan kitab-kitabnya. Nah, di Indonesia, khususnya di Pontianak, Kalimantan Barat, ulama-ulamanya, habaib-habaibnya, semuanya dari Jawa. Termasuk saya, istri saya hadis Quran, dia belajar di Malang mengambil hadis Quran di Gus Muhyiddin Asy'adzili. Semuanya dari Jawa. Ada apa dengan orang Jawa? Kemuliaan seorang wali Allah, wali songo, mengislamkan agama Islam, termasuk Kalimantan Barat di Pontianak. Sultan As-Sayyid Abdurrahman bin Habib Hussein bin Ahmad bin Hussein bin Muhammad bin Salim bin Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Salim bin Muhammad Al-Jamaludin. Wassalamu Muhammad ila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan sama dengan Nabi? Dari nasab kita sudah tidak tahu. Tapi sayang, beribu sayang, di Indonesia jangankan mengaku sama dengan Nabi Muhammad, ada orang mengaku Nabi namanya si Udin. Oi, kok serius banget? Masih hidup? Ini khusyuk ngantuk nih. Khusyuk. Di Indonesia, di Makassar, ada orang ngaku Nabi namanya si Udin, tukang pentol. Belum ada sejarah. Nih, mana anak pesantren ini? Anak pesantren 8 tahun mondok pesantren, belajar sejarah. Saya buka tafsir Quran, kitab dakwah bahasa Arab, nggak ada sejarah nabi namanya si Udin. Jual pentol. Coba kita salawatkan deh. Ya Rabbi salli ala si Udin. Ada sini nama si Udin ada? Mana namanya? Karena kacau namanya. Ya Rabbi salli ala si Udin. Ya Rabbi salli ala si Udin. Kacau dia. Wassalamu Muhammad. Sesayang pertama. Dan kita tak akan sama dengan Nabi. Dan memang tak akan sama dengan Nabi, yaitu dari nasab keturunan baginda Rasulullah. Yang kedua, yang terakhir, ini yang kedua lebih mantap. Yang mana itu? No. Kasih tunang Google ya. Gurau kawan. Yang kedua, kita tak akan sama dengan Nabi, yakni dari ketampanan, keindahan, kegantengan wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ini mana kali subuh ni? Mana jam ni? Sengaja nampak ancam apa ni? Mana jam ni mana? Mana? Oh itu dia. Jam 10 dah nampak. Aduh mata saya kena tidur lihat mak-mak ni. Ibu, bapak-bapakku, kenal Nabi Yusuf? Temu di mana? Luar biasa orang sini ni. Ajina, kampung Pahit Mayau ini, saya ni, orang tua saya, pernah beradik, bukan ceramah tahun 2020, tapi ceramah zaman Nabi Yusuf semula. Kenal dengan Nabi Yusuf. Kalau kenal temu di mana? Halo, temu di mana? Nabi Yusuf adalah seorang Nabi yang paling tampan, betul? Selain Nabi Muhammad. Saking tampannya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf kena perkosa. Iya. Saking tampannya Nabi Yusuf kena perkosa, saudara. Justru yang memperkosanya mak-maknya. Atau mungkin sudah kritik apa-apa. Nabi Yusuf, aku mau perkosa kamu. Tidak. Sinilah kamu, jangan. Kenapa? Ini akal
akhafullah. Aku takut sama Allah. Aku ingin memperkosa kamu. Tidak. Kata bapak sini. Hai bapak-bapak, kata ibu-ibu, saya ingin memperkosa bapak-bapak. Iyalah. Mana nak kau lah sini? Tawar kau. Suruh masuk orang kau. Lu kan kau jomblo. Suruh masuk bawa tekan mata kau. Yang panjang kau susah nampak mana ambil kau. Masuk sini luas. Betul tak? Yang keluar tu jangan kasih kuih. Nyaman. Malas benar semua Allah tu. Saya benci, saya suka tu. Nabi Yusuf adalah seorang Nabi yang paling tampan. Sehingga yang memperkosa dia seorang perempuan raja bernama Zulaikha. Betul? Akhirnya ini perempuan yang bernama Istri Zulaikha ini, dia panggil perempuan cantik-cantik di kota Mesir, dia kumpulkan semua perempuan-perempuan itu. Masya Allah. Ketika dia kumpulkan perempuan itu, dia siapkan pisau dan buah-buahan. Masing-masing megang. Ceritalah perempuan, betul ke Nabi Yusuf ganteng? Tak tahulah aku tu. Cantik ke? Tak tahulah aku tu. Akhirnya Nabi Yusuf keluar oleh Zulaikha untuk membuktikan. Dan Nabi Yusuf keluar engkau. Keluar Nabi Yusuf. Macam saya ni. Allah SWT keluar Nabi Yusuf. Sekarang kupandang itu wajah Nabi Yusuf. Alamak, ini bukan manusia ke malaikat. Sehingga tangan perempuan tadi yang megang buah-buahan, pisau, pencala dan mengenai tangannya tidak merasakan sakit. Kenapa? Saking namanya melihat indah wajah Nabi Yusuf. Wah, saudara Muhammad. Maka nanti pulang nih, habis ini ibu-ibu balik ambil pisau. Bu, bu, balik ambil pisau sama bawang merah. Iris tu tangan, semua laki ibu masuk kamar. Dah masuk kamar, setelah itu suruh keluar. Wahai abang, keluarlah engkau. Dah keluar, nanti ibu tangan ibu berdarah. Tangan ibu adik berdarah. Enggak apa-apa bang. Kenapa? Aku lihat muka tu dulu berdarah. Allah SWT. Biarlah Nabi Yusuf dengan ketampanan. Betul? Sehingga apapun wajah Nabi Yusuf, tapi yang menggilahinya, yang mencintainya hanya manusia. Tapi Nabi kita Sayyidina Muhammad yang cemburu dengan wajah Nabi Muhammad bukan hanya manusia, bulan cemburu dengan ketampanan wajah Rasulullah. Bulan cemburu dengan ketampanan wajah Nabi Muhammad. Matahari cemburu dengan ketampanan wajah Nabi Muhammad. Malaikat cemburu dengan ketampanan wajah Nabi Muhammad. Waqal Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, Habibun yukhadiru badru bi husni wajhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan cemburu dengan ketampanan wajah Nabi Muhammad. Matahari cemburu dengan ketampanan wajah Nabi Muhammad. Abdullah ibn Abbas mengatakan, kalau Rasulullah memandang wajah sahabat, menatap sahabat, tidak ada satu pun sahabat yang berani lama menatap wajah Allah. Kenapa? Beruntunglah orang memandang indah wajah Nabi Muhammad. Amin. Beruntung orang memandang indah wajah Rasulullah.
Waqala Imam Ja'far mengatakan, man ra'a wajhan ya saja. Siapa yang memandang wajah Rasulullah pasti dia akan gembira. Amin. Wajah yang memandang wajah Rasulullah, ibuku, Allah haramkan matanya untuk sentuh api neraka Allah. Kenapa? Karena neraka diciptakan oleh Nur Nabi Muhammad. Lanjut. Abdullah ibn Abbas kembali mengatakan, kalau Nabi memandang wajah ke bawah, apa kata Abdullah ibn Abbas? Disitulah tempatan kami memandang wajah indah, memandang bulan purnama. Kalau bulan purnama, kata Abdullah ibn Abbas, 1 tahun 1 kali gerhana, betul? Kalau bulan purnama, kata Abdullah ibn Abbas, 1 tahun 1 kali gerhana. Tapi kami setiap menit, setiap waktu, setiap detik, setiap hari melihat bulan purnama. Itulah wajah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang Arab, perempuan Arab, kalau ibunya hamil, istri mereka hamil, anak mereka hamil, mereka berbondong-bondong pergi menghadap Rasulullah supaya anak yang dikandung mendapatkan ketampanan, kegantengan wajah baginda Rasulullah. Begitu kalau jadi anakku. Kalau ibu-ibu ini punya anak hamil, menikah yang baik, yang barokah, pergi menghadap ulama, minta doanya, gosok atau kotu. Ini tak ada. Makin hamil, makin goyang ngebok. Aku gantul, bergadang lagi, bergadang. Lahir muda tuh, ujung-ujung gadang enggak. Nak udah zaman gadang terus. Pupunya ngidam manusia kena bergadang. Tidak boleh. Rasulullah dah meninggal dunia, ternyata dia enggak bisa lahir lagi. Wajah indah Rasulullah keluar ibu-ibu. Melihat bulan dan matahari sebagai pengganti wajah Rasulullah. Wassalamualaikum. Lanjut. Rasulullah itu luar biasa, dia punya wajah tampan sekali. Hidung yang hancur seperti huruf ayam. Wassalamualaikum. Lurus seperti jari. Melengkung dada, miring dada, bulat dada. Alisnya melengkung seperti bulan sabit. Wassalamualaikum. Matanya bulat ketawa hitam. Dia punya dahi lebar, dia punya rambut ikal hitam pekat, panjangnya di bawah telinga, di atas bahu, umur 63 tahun, hanya 3 saja ubannya. Mari kita lihat ke belakang. Saking tampannya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW tinggi dada, pendek dada, gemuk dada, tutup dada, kurus dada. Bagaimana kita gambarkan Rasulullah? Tidak bisa. Wa qala ulama, inna fadla Rasulullah laysa lahu hadun fala yudribu minhu bidudhi wa fahmi. Sesungguhnya kemuliaan Rasulullah tak bisa kau hitung dengan akal pikiranmu, tak bisa kau tulis dengan tulisan perkataanmu, dengan perkataanmu, dengan ucapanmu, tak bisa. Kenapa? Yang menjadikan Nabi, yang memuji Nabi Allah. Inna Allah wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayo. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma salli Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yamshi faka'annama marus sabab. Kita berani Rasulullah kalau berjalan seperti turun dari tangga, berwibawa, gagah. Nak mereng-mereng, tak bengkok, lurus Rasulullah. Turun seperti turun dari tangga itu Rasulullah. Kalau memandang depan baginda Nabi sama seperti memandang belakang Rasulullah. Kalau berjalan Nabi Muhammad, awal melindungi Nabi sehingga Rasulullah tidak kepandang tangan saudara, itu kemuliaan Nabi. Tidak akan sama dengan Nabi Isa. Tidak bisa. Kemuliaan yang lain terpukul kepada Rasulullah. Jangankan kita membahas kemuliaan Nabi Muhammad. Contoh, ini orang tua kita. Kenapa kita muliakan beliau? Ada satu kita muliakan beliau karena ketawaduan beliau. Hanya satu saja akhlak ketawaduan beliau, kita muliakan beliau. Betul? Yes, orang tua kita. Kita muliakan beliau karena sabarnya beliau, sehingga kita muliakan beliau. Kenapa? Sabarnya beliau. Habib kita. Kita muliakan Habib kita bukan karena ilmunya, tapi karena nasabnya.
ketahuilah satu kemuliaan saja ini Habib, satu kemuliaan saja orang tua ini, kita muliakan dia. Bagaimana dengan Rasulullah? Kebaikan-kebaikan ini semuanya dasarnya, pokoknya dari baginda Rasulullah. Di kampung ini Masya Allah kita puji sebulan itu Masya Allah Habib, orang suka bersedekah, hanya sedekah saja orang sudah puji beribu-ribu. Bagaimana dengan Rasulullah? Sedekah yang dicontohkan itu dasarnya, asalnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau berjalan, pohon-pohon sujud. Berjalan Rasulullah tidak punya bayangan. Kenapa? Allah tidak mau bayangannya, dia tidak pernah kafir, Allah tidak mau. Rasulullah tidak pernah menguap bersindia. Nabi Muhammad kencing dan berak tidak bau. Tapi kalau di sini ada satu angin yang tak berbunyi, tapi baunya macam jengkol. 3 hari ikut di sini jamaah gosok gigi, makan jengkol, nanti bulu datus kena tikus, besok tikus mati. Kenapa? Saking baunya mulut kita. Nabi Muhammad tidak pernah dihinggap lalat. Kenapa? Saking gantengnya Rasulullah, saking baunya Nabi, lalat tidak pernah menyentuh tubuh Nabi Muhammad. Kenapa? Saking wanginya tubuh Rasulullah. Kalau kita lalat tapi penyengat, saudara, bagaimana aku bisa sama dengan Nabi Muhammad? Betul? Tidak. Saudara, bukan hanya situ saja. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam مقول الأين بالإناية مكتوب سورة بالهداية. Ketika Rasulullah lahir, maka mata beliau seolah-olah dicelakkan oleh ibundanya. Yang mencelaknya Allah. Nabi Muhammad lahir, matanya langsung tercelak. Lahir Nabi Muhammad tidak punya tali pusat. Ibunda Siti Aminah ibu, gak seperti ibu kandung. Kalau Nabi Muhammad, ibunda Siti Aminah mengandung Rasulullah bertambah bulan sampai 9 bulan, bukan makin berat, makin ringan. Habib Ali mengatakan, apa kata Habib Ali? Yahyifu, yamhilu, tajilus, yahmilu, yahfifu, yahmilu, tajilu lahu sijala. Itu Habib Ali mengatakan, ibunda Siti Aminah kalau mengandung Nabi Muhammad bertambah bulan, bukan makin berat, justru makin ringan. Lahir Rasulullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, syakiran, hamidan, bahkan anahu fadl bitamami. Dalam kitab Al-Jibai, Syekh Abdurrahman Muhammad Al-Jibai, lahir baginda Rasulullah, fata'azzal arshu, tanabal istibsyara, aras bergetar menyambut lahir Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad, wazdada kursi haibatan waqara, kursi Allah berlimpah. Lahir Nabi Muhammad, wantalatus sama. Waktu anwar, langit-langit bercahaya, ikan-ikan meloncat-meloncat, bintang-bintang bergembira, senang nyambut lahir Muhammad. Kenapa kau tak gembira? Bayangkan, binatang rindu dengan Nabi Muhammad, binatang rindu dengan Rasulullah. Buah-buahan yang tidak berbuah. Di Arab mereka lahir Nabi Muhammad lahir, buah-buah yang tidak berbuah. Kenapa? Berkah Rasulullah lahir. Coba lihat, buah apa yang tidak ada di maulid ini? Ada buah-buahan. Langsat, lengkeng, saya selama mana-mana banyak buah-buahan. Buah cempedak, buah ini, buah pisang, buah lengkeng, buah langsat, buah ini. Banyak. Sini ada buah-buahannya. Mana buah-buahan ini? Mana? Pelit. Macam apa pelit ini? Oh, lahir Nabi Muhammad, semuanya melahirkan anak laki-laki. Amin. Maka ibu kalau punya anak laki, baca doa dulu. Wassalamualaikum. Insyaallah. Lahir Nabi Muhammad, semuanya berbuah menawi. Lahir Nabi Muhammad, semuanya binatang onta mengeluarkan air susu. Lahir Nabi Muhammad, orang-orang bersiap menyembah api padam. Sehingga mereka mengatakan, fawailun la yuqatiluna, celaka atau Tuhan kita mati gitu. Belum ada sejarah Tuhan mati kecuali dia katakan ada manusia yang lahir di atas bumi ini pada hari Senin. Siapakah dia itu? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukuplah di sini. Cukup dong ya. Ya. Sudah cukup.
berat. Karena besok pagi saya punya acara lagi, walaupun sebentar insyaAllah diberkahi oleh Allah. Saya minta satu jemaah di sini. Saya nggak boleh banyak ngomong apa. Tolong hormati rumah Allah. Amin. Intinya bakal mati semua. Mau kecil kau betul kulit muka macam pocong. Kau tak percaya. Itu tak pocong. Tidak lama lagi. Ingat Allah. Hidup ini bakal mati. Siapapun itu. Betul? Yang tua bakal mati. Yang muda mah, yang tua mah, yang alim mah, yang pak kiai mah, ibu-ibu mah, anak-anak mah, suami, istri, anak gadis, yang janda, ibu-ibu, bapak-bapak, habib, mati juga. Mana itu? Maka maulid ini adalah cara kita untuk sampai kepada Allah SWT. Insya ibu-ibu tolong tobatlah. Jangan selfie ibu, tolong saya ibu. Batu dah bangkai dah tu bawa tanah dah tu. Jangan selfie. Dah bawa tanah tu kau lihat tu kulit dah kendor tu. Gigi dah honga. Kamu dah bungkuk, kulit dah kendor tinggal masuk ke kubur. So tobat. Sakit mati tu sakit. Sakit mati. Allah salam. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah. Berkatan sihat walafiat. Mudah-mudahan masjid yang sedap, yang mulia ini, yang cantik ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Jemaahnya ramai, saudara berjamaah tempat ini, yang sampai hati kau terlapakkan dengan rumah Allah ini berbahaya. Ini rumah Allah, jantung kampung, masjid, ibaratkan manusia ada jantung mati. Maka masjid ini alhamdulillah ada di tengah kampung, sehingga kampung ini masih diberkahi oleh Allah SWT. Tetangga-tetangga masjid penuhkan rumah Allah ini. Kalau ada rumah Allah yang cantik, tidak ada yang azan, tunggu bahawa Allah turunkan di kampung ini. Ya, masjid berhanya untuk dibangun, tapi dimakmurkan, diisi subuhnya, anak mudanya semangat. Kalau bisa pakai rabana, bawa rabana tu. Pukul rabana, puji Rasulullah suka anak muda tu. Syababun yawmu rijalun haq. Hari ini kau pemuda, besok kau akan jadi tua. Maka jadilah pemuda-pemuda yang mencinta Nabi Muhammad. Jadilah pemuda-pemuda berjuang untuk Nabi Muhammad SAW. Saya 18 tahun sudah dakwah sampai ke Bangka Belitung. Natuna sampai dikejar anjing saya. Alhamdulillah, saya berceramah, saya buka pesantren bukan di Paling Mayu Pak. Tapi saya buka peranin di Brunei itu, tahu Brunei? Tahu Brunei tak? Pernah ke sana? Bagus. Orang ada pelacur sana ke Brunei itu. Betul-betul Pak. Pokoknya sana ada pesantren Pak. Yang buat itu Habib Hamid Al-Jadri, imam besar almarhum dulu. Akhirnya saya sekarang untuk bangun pondok itu sendirian saya Pak. Lambutan saya dikasih izin saya. Sampai ada orang dulu bilang ada kenik-kenik dalam hutan. Siapa di saya dah tu kan? Tapi saya tak mampu kerana saya dikhianati, saya dibohongi, saya diakali. Tapi ya sudahlah, kerana saya muncul pada waktu itu. Saya 3 hari tak makan. Alhamdulillah tetap saya ingin bangun pondok pesantren. Alhamdulillah cita-cita saya terkabul. Apa kata umi saya? Mampu guna bangun pondok yang penting punya kawasan. Alhamdulillah saya bangun pondok 2 tahun lebih 3 tahun. Murid saya sudah hampir 200-150 sudah. Saya kita keluarkan yang habis Quran. Sekarang ada 10 orang yang setiap lomba musabaqah habis Quran, yang lomba musabaqah, lomba dakwah tingkat provinsi nasional. Saya keluarkan 10 orang. Itu baru 2 bulan, 3 bulan, 14 tahun saja. Maka anak-anak kita ini tolong pondok lagi, kasihan. Ibu-ibu, saya sedih. Ada seorang anak, yang ibu punya anak 1, S2, S3, S4, sampai S3, sampai S mabuk. Kalau anak ibu nggak didikan akhlak, nggak didikan Al-Quran, sakit mati. Kalau anak ibu tahunya selfie, saya kemarin, mohon maaf saya nggak sebutkan orangnya. Tiba-tiba ada orang datang menghadap saya. Kenapa? Habib, tolong sholatkan mayit orang tua saya. Kenapa? Di sana nggak ada sholatkan mayit orang tua saya. Saya nggak mau sholatkan. Saya pergi di sana, tentang sampai di sana, saya pandang ramai orang lagi mau orang. Ini mayit bujur kaki, tidak ada yang menolongkan. Allah. Saya bilangkan, saya tanya mana anaknya. Saya nggak cari ustaz. Saya nggak cari kiainya, saya tanya mana anaknya.
kumpul anaknya. Kau anak, tolong kau solatkan orang tua. Saya kata solat. Kau punya anak, kau punya orang tua, semuanya. Apa kata anaknya? Mohon maaf Pak, saya nggak bisa ngaji. Maaf Pak, saya nggak bisa sholat. Sebelum saya mandikan orang tua saya tak pernah sholat. Mati orang tua dia, tak bisa sholatkan, tak bisa nampakkan. Kenapa anaknya tak bisa ngaji dan tak pernah sholat? Yang lebih parah lagi, kalau anaknya yang suka selfie-selfie, tak pernah ngaji, tak pernah hafal Quran, nanti ibu mati bukan didoakan, diselfiekan. Mati mak aku. Mohon doa ya, mama aku mati. Dadah. Bukan barokah kau punya anak, bala kalau kamu musibah. Maka terakhir, rahim yang terbaik seorang ibu adalah rahim yang melahirkan anak yang hafal Quran. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'am, hada matlabi ya Nabi, ya Rasul, ya Ras, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'am, وهذا مثلي يا نبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتمنى أنا ومنا من قبل لا إله إلا الله. Semuanya لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق على النهي وعلى النمون، وإن شاء الله تعالى من العاملين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا برحمتك شر قضيت. اللهم اجعلنا هذا جمهوما، وترفقنا من بنيك فمعصوما، ولا معنى ولا شقيا يا الله. Di tempat yang mulia ini kami berkumpul di rumahmu ya Allah. Kumpulkan kami kelak nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad. Kumpulkan kami kelak di akhirat bersama sahabatmu Nabi Muhammad. Kumpulkan kami kelak di akhirat bersama keluarga Nabi Muhammad. Kumpulkan kami kelak di akhirat ya Allah bersama para awliya Nabi Muhammad. Kumpulkan kami kelak di akhirat bersama para ulama Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosa para ulama kami. Ampunkan dosa para pemimpin bangsa negeri ini. Ampunkan dosa para orang tua kami yang hadir tempat yang mulia ini ya Allah. Dalam taat ibadah hidup kepada-Mu ya Allah. Turunkan rahmat-Mu, taufik hidayah-Mu di kampung ini dengan berkah Maulid Nabi Muhammad. Angkat balak-Mu, musibah-Mu, bencana balak wabak corona, fitnah hasud tinggi iri hati di kampung ini berkah Maulid Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kalau ada orang tua kami dalam keadaan sakit, segera Kau angkat penyakit ya Allah. Jika di antara mereka terbaring rumah sakit, segera Kau sembuhkan ya Allah. Jika mereka sakit di antara mereka yang sudah meninggal dunia, luaskan kuburnya, terangkan kuburnya, cahayakan kuburnya ya Allah. Dengarkanlah seorang anak yang merengek mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kubur mereka taman-taman surga-Mu ya Allah. Jikalau di kampung ini ada yang sakit, segera Kau angkat penyakitnya. Yang punya hajat malam ini, kabulkan hajat mereka ya. Yang punya usaha, lancarkan usahanya ya Allah.
Yang punya rezeki berkahkan rezekinya ya Allah. Yang punya keluarga berkahkan keluarganya ya Allah. Yang punya anak berikan anak yang saleh dan salehah. Yang belum punya jodoh ya Allah berikan jodoh mereka ya Allah. Wabil khusus orang tua saya yang di belakang ini ya Allah. Para habaib kami, orang tua kami, guru-guru saya ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Pengurus Masjid Al-Ikhlas, panitia, ketua, semua ibu dan hadirin yang hadir tempat ini, sehatkan badan mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Ya Rabb, jangan kau matikan kami, kau jadi mati dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mengucapkan kalimat syahadat ya Allah, yaitu dalam kalimat La ilaha illallah semuanya. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الذي دعوهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك. سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يصير شيء لله لهم الفاتحة. Terakhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada orang tua saya, guru-guru saya, para habaib, orang tua nenek ibunda saya. Jika ada kalam ucapan saya yang menyinggung, itu adalah kebodohan dan kesalahan dan kekurangan saya. Kebenaran hanya milik Allah dan kekurangan milik Al-Fakir. Akhir pertama, kalau ada jalan yang patah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati sampai buat mati. Alhamdulillah, akhir jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Umar bin Hasim Al-Qadri, sarjana PhD dengan Islam, atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga kita mendapatkan manfaat dari tausiah yang telah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita laksanakan bersama. Kepada seluruh jamaah takmir Habib Umar bin Hasim Al-Qadri, sarjana pendidikan, dan semua yang berperan dalam acara ini, semoga Allah memberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, dan semakin mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian tak lupa pula kami memohon maaf apabila ada terdapat kesalahan, kekurangan yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Berakhirlah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mari kita duduk sama-sama acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.